Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia kembali lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Apalagi kalian yang lagi learn from home. Nah, Kanidia akan membahas materi tentang aplikasi turunan dan pastinya cara membuat turunan atau diferensial dalam ekonomi. Karena ini adalah salah satu konsep matematika yang sangat-sangat sering muncul di ekonomi. Nah, tapi sebelum melanjutkan, Kanidia juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Ya, dengan subscribe, like, dan komen kalian itu memberikan dukungan yang sangat besar untuk Kanidia membangun channel ini dan membuat video-video yang bisa di-share untuk banyak orang. Mari kita langsung simak aja. Kali ini kita bakal membahas materi tentang turunan, atau dalam istilah yang lebih tepatnya itu kalau orang matematika nyebutnya diferensial ya. Nah, kenapa sih diferensial harus dipelajari Kak? Ya karena ternyata diferensial adalah satu dari sekian konsep matematika yang sangat sering muncul di ekonomi. Jadi kalian harus tahu banget, even kalian bukan anak yang mau fokus ke belajar matematika. Nah sebelum lanjutkan, ini dia juga mau ngomong, ini adalah pembahasan yang versi Kanidia yang emang orang yang gak terlalu expert di dunia matematika. Jadi niatannya cuma Kanidia pengen membuat materi turunan itu nggak sesulit itu dengan bahasa Kanidia sendiri. Jadi kalau misalnya ada sedikit yang aneh, apalagi yang nonton orang yang ahli matematika, mohon dimaklumi aja ya. Jadi Kanidia cuma pengen membuat bahasa yang lebih sederhana mungkin supaya anak PDS bisa lebih paham konsep diferensial, terutama nanti aplikasinya dalam ekonomi pastinya ya. Jadi kita langsung aja. Jadi turunan itu adalah salah satu konsep yang sangat sering muncul di ekonomi. Contohnya kayak gimana Kak? Jadi kalau misalnya di ekonomi itu kan kita sering banget mendengar istilah total bla bla bla. Mulai dari total cost. Jadi ada misalnya istilahnya apa ya? Kita mulai dari total cost, terus apa lagi ada total product, terus apa lagi ada total utility. Nah, selain mereka punya konsep total, di ekonomi juga total itu selalu akan ditemani dengan dua kawannya, ada marginal dan average atau biaya rata-rata. Nah kaitannya dengan turunan itu apa Kak? Jadi di ekonomi udah sangat paten lah ya kita bisa bilang. Kalau misalnya kita lagi cerita total, terus yang ditanyain adalah marginal, itu cara paling simpelnya salah satunya adalah dengan menggunakan konsep turunan. Jadi dengan pendekatan turunan, nilai marginal bisa didapat dari nilai total. Jadi kalau misalnya pengen nyari MC mudah kalau menggunakan konsep turunan MP dan MU kayak gitu. Nah nggak cuma tentang ini sih. Jadi turunan juga biasanya dipakai kalau misalnya kalian lagi cerita ini elastisitas. Jadi Kanidia juga udah sempat singgung di video-video Kanidia yang lain. Elastisitas juga adalah salah satu materi ekonomi yang menggunakan konsep turunan atau diferensial. Jadi juga harus tahu. Terus apa lagi nih? Ada juga pendekatan yang sebenarnya nggak cuma di ekonomi juga ya, metode Lagrange. Itu untuk bisa mencari nilai maksimum, dan Kanidia kebetulan juga udah punya buat video tentang metode Lagrange, tapi di situ nggak detail cara membuat turunan, makanya Kanidia buat terpisah biar PDS jauh lebih bisa fokus kayak gitu. Jadi konsep turunan itu bisa dibilang sangat-sangat faedah lah dalam ekonomi, makanya perlu untuk dipahami oleh orang yang kebenaran dunianya itu nggak jauh-jauh dari dunia turunan. Nah biasanya turunan itu lahir dari suatu fungsi. Jadi ada fungsi misalnya kayak gini, fungsi TC itu bakal dicari turunannya. Nah kalau misalnya supaya mudah kita buatkan fungsi aja dulu ya. Misalnya kan dia punya Y sama dengan 6X pangkat 3, itu aja dulu. Nah dia sama dengan 6X pangkat 3 itu bisa melahirkan turunan. Nah cara membuat turunan ini sekali lagi hanya menggunakan kata-kata Kanidia. Nah gimana cara membuat turunan? Ini sekali lagi hanya menggunakan kata-kata versi Kanidia. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya kalian menemukannya beda sama yang di buku. Tapi pada dasarnya sebenarnya sama ya. Cuma cara penggunaan bahasa aja kali yang sedikit berbeda. Jadi yang pertama kalau Kanidia sih cara membuat turunan yang harus kalian lakukan adalah menggunakan operasi perkalian. Siapa yang pengen dikalikan Kak? Yang dikalikan itu adalah si pangkat dengan si koefisien.
ya. Jadi pangkatnya kalau di contoh kita adalah si 3 harus dikalikan dengan si koefisien si 6. Nah terus yang kedua pastinya harus kita tulis ulang variabelnya ya kan. Nah selanjutnya cara yang ketiga adalah si pangkat. Nah kalau di contoh kita adalah 3, itu harus dikurangi dengan 1. Nah jadi cuma ada 3 cara sebenarnya kalau kita pengen mencari turunan. Jadi kalikan pangkat dengan koefisien, ya dalam hal ini adalah 6, dan tulis ulang variabelnya. Jadi kita bisa langsung menyelesaikannya kayak gini. Cara turunan itu kalikan pangkat 3 dengan 16, berarti dapatnya 18. Tulis ulang variabelnya si X, lalu yang terakhir adalah kurangi pangkat dengan 1, berarti 3 dikurang dengan 1 dapatnya 2. Nah apakah sesimpel itu? Iya sesimpel itu. Sayangnya dalam dunia turunan gak cuma satu model kayak gini doang. Jadi setidaknya kita punya model yang lain, ada beberapa model lain ya. Misalnya kalau konsepnya kayak gini, dia punyanya ketemunya dapatnya misalnya Y sama dengan 1 juta. Nah itu kalau Y-nya 1 juta itu gimana kak turunannya? Ini istilahnya kalau di ekonomi konstanta kan, di matematika konstanta kan ya. Nah khusus untuk konstanta nggak perlu pakai cara yang ini, jadi dia punya cara tersendiri. Khusus konstanta ini berlaku untuk nilai yang berapapun positif atau negatif. Nilai turunan atau diferensialnya itu auto 0, turunannya adalah 0. Jadi kalau ada yang nanya turunan dari 1 juta itu berapa, jawabannya adalah 0. Sesimpel itu. Nah ada satu lagi, ini juga bisa pakai ini, misalnya kayak kalian ketemunya 7x. Nah ini kan pangkat 1 sebenarnya ya. Bisa juga menggunakan cara yang ini, bakal ketemu juga, tapi kan dia punya cara yang lebih simpel. Jadi khusus yang pangkat 1 ya, itu turunannya adalah nilai dari si koefisiennya. Jadi 7 itu. Nah kalau kalian membuktikan bisa kok pakai cara yang 3 ini tadi. Kalikan dulu pangkat dengan koefisien. Pangkat kita kan sebenarnya ada 1 kan ya, berarti 1 kali 7 ya tetap 7. Lalu X harus ditulis ulang variabelnya. Nah terus yang terakhir adalah kita harus mengurangi pangkat dengan 1. Karena pangkatnya awalnya 1, kalau dikurang 1 auto 0. Nah di matematika kan udah jelas sebenarnya ya, semua yang pangkat 0 itu sama dengan 1. That's why kalau kita kali 7 kali 1 itu bakal menghasilkan 7. Nah 7 itu sebenarnya juga adalah koefisiennya. Jadi khusus untuk yang pangkat 1 nggak usah melalui 3 cara ini yang lumayan memakan waktu. Bisa menggunakan keadaan yang ini, karena ini udah teruji secara klinis lah kayak gitu. Ya secara umum itu aja sih sebenarnya basic-basic untuk mengetahui konsep turunan. Supaya kalian bisa lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah kita mulai dari yang paling sederhana banget. Ini entah kenapa kan dia suka banget dengan 3 ya. Tadi contohnya 6x pangkat 3. Kalau misalnya kita punya kui, itu gimana kak? Nah sebelum terlalu jauh kan dia perlu menjelaskan dulu ya. Jadi turunan itu biasanya diistilahin setelah jadi itu bakal menghasilkan key aksen. Jadi kalau misalnya kalian ketemu aksen, kan dia nggak tahu apakah udah paten atau enggak, tapi aksen itu salah satu maksudnya adalah turunan. Jadi dengan adanya key aksen itu artinya turunan si kui kayak gitu. Nah turunan si kui itu berapa? Ya ini sisa dikali aja, 3 kali 5 15, X yang ditulis ulang terus pangkat 2 kayak gitu, sesimpel itu. Tapi sebelum itu kan dia mau review ulang lagi, tambah-tambahin informasi. Jadi di ekonomi itu sama dengan konsep matematika kita bisa mencari. Jadi kalian sebenarnya bisa dapat juga MC itu rumusnya adalah TC aksen alias turunan dari si TC. Nah ada istilah nih turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Emang ada kak? Ya caranya kalau kayak gini kan cuma 1 kali diturunkan, berarti ini adalah turunan pertama. Kalau misalnya 2 kali ya diturunin aja dengan konsep yang sama kayak tadi. Nah di ekonomi sendiri ada banyak referensi yang gak langsung mengarahkan kita untuk turunan. Kayak gini nih si TC. TC itu kan aslinya rumusnya adalah delta MC kan ya. Itu MC kan rumusnya adalah berantakan banget. MC itu rumusnya kan aslinya delta TC per delta Q kan ya. Ini nggak ada yang menunjukkan kalau ini adalah konsep turunan. Tapi ternyata ini di matematika juga bisa disebut sebagai DTC dan DQ. Dan kalau sudah seperti ini itu artinya adalah turunan dari TC terhadap QI.
Jadi yang persamaan TC nanti yang punya Kui itu bisa diturunkan terhadap Kui. Ingat hanya terhadap Kui aja. Nah kalau kalian masih bingung ntar kita ketemu di soal yang udah ada kan dia siapin. Nah udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu Ki aksen udah langsung kayak gini. Nah kebetulan ini simple aja berarti udah terhadap X kan ya. Nah kita lanjut. Kalau misalnya fungsinya adalah 4x kuadrat berarti Ki aksen atau turunan Ki pastinya iya 8x. Satunya gak usah ditulis pastinya. Nah selanjutnya kalau Y-nya adalah 1000 berarti Y aksen itu pasti adalah 0 karena dia adalah konstanta. Ingat khusus konstantan turunannya pasti nilainya adalah 0. Nah selanjutnya ke nomor 4 6P. Nah karena dia adalah koefisien berarti Ki aksennya bukan koefisien ya, dia adalah persamaan yang pangkat 1 berarti kita langsung aja mencari nilai koefisiennya. Nah selanjutnya kita masuk ke yang panjang-panjang nih. Nah jadi katanya ada persamaan 2x pangkat 4 kurang 3x kuadrat. Gimana dong Kak caranya? Caranya masih sama dengan yang tadi. Nah tapi karena ini ada dua hal berarti kita cukup menurunkannya ya 2 kali. Sesimpel itu. Jadi Ki aksen sama dengan kalian pisah aja. Kalau Kanidia sih baginya kayak gini. Ini 2x pangkat 4 itu kan dapatnya turunannya dapatnya 4 kali 2 8x pangkat 3 kan ya. Nah sisanya ini minus 1 bagian, jadi nanti 2 kali minus 3 dapat berapa? Iya minus 6 lalu x pangkat 1. Ingat tolong diperhatikan banget minus itu juga sangat berpengaruh, jadi nggak boleh diabaikan segitu aja. Nah selanjutnya kita masuk ke yang lumayan menyenangkan nih. Gimana kalau misalnya Y kita punya 5P kuadrat Ki. Nah pertanyaannya Y aksen. Kalau misalnya pertanyaan cuma segini, itu sebenarnya kita nggak bisa menjawab berapa Y aksennya. Kita harus tahu banget Y ini harus diturunkan terhadap P atau Q. Jadi harus tahu konsep di ekonominya. Itu punyanya rumusnya itu delta Y terhadap delta apa. Nah misalnya kalau misalnya ternyata di soal delta Y per delta P berarti artinya turunan Y terhadap P. Berarti yang menjadi variabel utama adalah si P. Berarti Y aksen itu adalah kesini aja. Si P yang menjadi pengaruh berarti 2 yang akan menjadi penggali terhadap si 5. Bisa ya, jadi P yang menjadi faktor variabel utama berarti pangkatnya si P yang dipakai. 2 kali 5 itu dapat 10. P masih ditulis, pangkat P sisa 2 kurang 1, 1. Nah terus Q gimana dong Kak? Sebenarnya kalau misalnya dia tidak dipisahkan oleh tambah atau kurang, Q itu menjadi 0. Tapi karena ini perkalian berarti Q juga harus tetap ikut. Jadi nanti jawabannya adalah 10P Q. Kayak gitu. Jadi tetap ditulis aja seperti tidak terjadi apa-apa. Nah selanjutnya kita punya fungsi Q. Q-nya 6x pangkat 3 dikurang 3y. Sama juga sebenarnya kita nggak bisa langsung bilang turunan Q aksen ini berapa, tapi anggaplah ini terhadap X ya. Jadi berarti ini dapatnya berapa? Iya dapatnya 18x pangkat 2 kan ya. Nah selanjutnya dikurang. Ini jangan sampai kalian kali lagi 1 kali 3 ini sisa 3 Kak. Salah karena terhadap X berarti Y ini dianggap tidak perlu diturunkan diturunkan tapi konsepnya sama dengan si konstanta tadi, maka hasilnya bakal jadi 0 seperti nggak ada, jadi nanti hasilnya cuma 18x pangkat 2 seperti itu. Nah kita ke konsepnya dalam ekonomi. Biasanya kan yang paling sering itu salah satunya adalah TC dan MC. Tadi kan ini dia sebut semua marginal itu adalah turunan dari total. Jadi kita mulai langsung 6Q pangkat 3 itu turunannya adalah 18x Q pangkat 2. Lalu yang ini 20 minus 40 Q kan ya. Nah lalu ini adalah 3000 berarti turunannya 0. Sudah segitu aja. Lalu kalau misalnya TP dan MP sama, berarti ini sisa diturunkan. Dapatnya berapa? Iya ini kan dapatnya minus 15L pangkat 2. Lalu ditambah 200L berarti sisa 200 kan ya. 5 juta 0 berarti sisa segitu aja. Oke, itu adalah contoh-contoh dari pengerjaan aplikasi turunan dalam ekonomi, dan
Semoga kalian paham. Kalau misalnya masih bingung, monggo disampaikan di kolom komen. Kan dia juga nggak expert amat, tapi insya Allah yang basic bisa lah ya. Oke, cukup kayaknya, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanidi yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidi yang lain juga ya.